Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mahdi Bahtiar. Kita masih akan membahas soal latihan ujian madrasah mata pelajaran matematika untuk nomor 17 dan sampai 20 untuk tingkat madrasah sanawiyah. Kepada adik-adik semua yang akan melaksanakan ujian madrasah, semangat ya untuk belajar terus. Ini adalah terakhir finishnya ya. Jadi harus benar-benar menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Totalitas untuk belajar. Mudah-mudahan berhasil, sukses. Dapat nilai yang besar ya, memuaskan. Dan juga nantinya dapat meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Ke tingkat maksudnya SMA atau MA atau SMK. Kita bahas soal nomor 17. Ini adalah babnya fungsi, relasi, dan fungsi. Suatu fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 7, f negatif 3 sama dengan negatif 3, maka nilai f5 adalah. Pertama nih, fx sama dengan ax tambah b. Kita bedakan ya x-nya dengan apa? Warna putih. Kemudian kita lihat f2 sama dengan 7. F2 sama dengan 7 artinya x-nya diganti oleh angka 2. Jadi A2 atau 2A tambah B jadinya ya. 2A tambah B. Ini angka 2, x-nya diganti oleh angka 2. Jadi 2A tambah B yang ini ya, 2A tambah B. Sama dengan yang ini, sama dengan 7. Jadi 2A tambah B sama dengan 7. Nah, ketika x-nya diganti oleh negatif 3, x-nya diganti oleh negatif 3. F negatif 3 sama dengan negatif 3 ya. Nah, x-nya diganti oleh negatif 3 ini, x diganti oleh negatif 3. Jadi negatif 3A tambah B. Negatif 3A tambah B. Sama dengan yang ini, sama dengan negatif 3. Sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah persamaan linear, dua variabel. Kita sebelumnya sudah pernah menyelesaikan. Di sini ya, di channel Mahdi Bahtiar ada soal nomor 16 yang menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan cara dieliminasi dan substitusi. Jadi cara gabungan yang dipakai di sini. Eliminasi itu dihilangkan. Kita akan menghilangkan B, huruf B atau variabel B karena koefisiennya sama. Angka di depan B ini 1, yang atas, yang angka depan B, yang bawah juga 1, sama ya. 1 tuh nggak ditulis ya. 1 itu angka ajaib. Ada tapi tidak kelihatan kalau di depan huruf. Maka langsung kita kurangi saja. Karena ini sama ya, B dikurangi B, jadinya habis. Kemudian kita lihat 2A. 2A dikurangi negatif 3A. 2A dikurangi negatif 3A. Kalau ada tanda 2 berdekatan begini bisa dikalikan. Negatif kali negatif positif. Jadi ini bisa dibaca 2A tambah 3A. 2A tambah 3A. Ya tentu saja hasilnya adalah 5A. 5A. Jadi jawabannya yang ini 5A ya. Nah, 5A. Kemudian B dikurangi B habis ya. 0, 0, 0. 7 dikurangi negatif 3. Sama ya dengan yang tadi. Ini bacanya tambah berarti. Negatif kali negatif itu positif, jadi tambah. Jadi 7 tambah 3. Tentu saja 10. Sama dengan 10. Nah gitu. Tinggal dibagi. Atau gini aja nih sebenarnya. 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Tentu saja 5 dikali 2. Jadi nilai A-nya 2. Cara biasanya ya bagi.
A sama dengan 10 yang ini dibagi 5 yang ini. Berapa ya? Tentu saja 2. 2 ya. Jadi A-nya dapat 2. Nilai A2, nilai B berapa? Nilai B berapa? Ya kita cari. Cara mencarinya kita akan cara substitusi. Substitusi itu diganti A-nya oleh 2. A yang mana yang diganti? Persamaan pertama yang ini atau persamaan kedua? Boleh yang mana saja. Yang paling mudah sepertinya yang pertama ya. Yang positif semua. Oke, yang pertama 2A tambah B sama dengan 7 ya. Kan 2A tambah B sama dengan 7. A-nya ingat ganti oleh 2. Jadi disubstitusi diganti. 2 kali A-nya ganti 2. Jadi 2 kali 2 ditambah B sama dengan yang ini 7. 2 kali 2 4. Tambah B sama dengan 7. 4 ditambah B nggak bisa. Jadi pindah ruas 4-nya. Maka di sini tinggal B. B sama dengan 7. 4 positif pindah jadi negatif. Jadi dikurangi 4. 7 dikurangi 4. Ya 3. Jadi A-nya 2, B-nya 3. Udah beres belum? Belum. Kenapa pertanyaannya nih? F5. Berapakah F5? Nah, kita buat ini dulu. Kayak begini dulu. Fx sama dengan AX tambah B. Berarti X-nya diganti oleh 5. Jadi 5A tambah B. 5A tambah B itu berapa sih hasilnya? Yang nggak bisa dijumlah. Kalau A dengan B-nya tetap A dengan B. Tapi bisa dijumlah sekarang. Kenapa? Karena A-nya diganti oleh angka 2. B-nya diganti oleh angka 3. Sama dengan 5 kali 2. Kurung kali ya artinya. 5 kali 2 tambah 3. 5 kali 2 10 tambah 3 13. So the answer is 13. 13. Nah itu jawaban untuk nomor 17. Mudah-mudahan dipahami. Untuk supaya bisa matematika itu bagaimana ya? Pertama ya harus paham dulu. Setelah paham, tidak cukup sampai paham saja, harus dikerjakan. Jadi mengerjakan kembali soal yang sudah dipahami, atau mencari lagi soal yang mirip-mirip, kerjakan sendiri. Atau yang ini juga bisa, yang ini soalnya dikerjakan lagi, tutup jawabannya, kerjakan lagi. Sering aja. Insya Allah bisa. Kalau misalkan cuma paham, oh iya ngerti cara-caranya, tapi tidak berlatih soal, ya pas ujian ngeblank, yang ada tidak bisa mengerjakan. Tetap semangat untuk terus berprestasi. Sekarang nomor 18. Pada fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 14, jika fc sama dengan 10, maka nilai c adalah. Nah ini lebih mudah daripada soal nomor 17. Cara penyelesaiannya. Sekarang pertama kita lihat. X-nya diganti oleh c. X diganti oleh C, ini kan Fx jadi Fc, jadi X-nya diganti oleh C. Jadi X ini diganti oleh C. Jadi bukan 2X dikurangi 14 lagi sekarang, tapi 2C dikurangi 14. Oke, kita lihat ya. X diganti oleh C, maka menjadi 2C dikurangi 14, bukan 2X lagi, karena X-nya diganti oleh C. Tahu dari mana X diganti oleh C? Ini nih, X, tuh jadi Fc. Sama dengan 10. Sama dengan 10. Udah sih, sebenarnya tinggal diselesaikan ya. 2 dikali berapa dikurangi 14 yang hasilnya 10. Coba 2 dikali berapa dikurangi 14 yang hasilnya 10. Tinggal coba-coba aja. 2 kali 4 8 dikurangi 14 bukan 10. 2 kali 6 12 dikurangi 14 bukan 10. 2 dikali 12 24 dikurangi 14 10. Tuh jawabannya C. Itu cara tebak, menebak dari pilihan ganda yang ada. Cara biasanya ya udah kita selesaikan. Pindah ruas ya. 2C dikurangi 14 itu tidak bisa. So pindah ruas. Jadi di sini tinggal 2C.
2C sama dengan 10, negatif pindah jadi positif, tambah jadinya tambah 14. 2C sama dengan 24, 10 tambah 14 kan 24. Tinggal dibagi, C sama dengan 24 bagi 2. Berapa? Tentu saja 12. Tuh, dapat ya, C-nya 12. Alhamdulillah, lebih mudah ya. Mudah-mudahan paham. Tapi bukan hanya sekedar paham, ingat sekali lagi. Kerjakan, mengerjakan, sering-sering berlatih soal. Nomor 19, nah ini lebih mudah lagi, ini hafalan. Jika R jari-jari lingkaran besar, R kecil, R besar jari-jari lingkaran besar, R kecil jari-jari lingkaran kecil, P jarak pusat kedua lingkaran. Rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah. Ini garis singgung persekutuan luar, bentuk gambarnya seperti ini. Ini jari-jari yang besar, lingkaran yang besar, R besar. Ini jari-jari lingkaran yang kecil, R kecil. Di sini jarak antara dua titik adalah P. Ini titik pusat yang pertama. Ini titik pusat yang kedua. Jaraknya adalah P. Ini yang namanya garis singgung persekutuan luar. Yang kuning ya. Warna kuning. Garis warna kuning. Rumusnya ini. Akar dari P kuadrat diambil R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Itu garis singgung persekutuan luar. Berarti rumus yang ini berarti C jawabannya ya. Ada lagi garis singgung persekutuan dalam. Gambarnya seperti ini. Sama ya, ini R besar, jari-jari lingkaran besar, ini jari-jari lingkaran kecil, ini P, jarak antara titik pusat. Nah ini garis singgung persekutuan luar yang berwarna kuning garisnya. Rumusnya bagaimana? Hampir sama saja, cuma di sininya jadi tambah, dia bertambah. Nah, gitu ya, jadi di sininya tambah. Akar P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Yang ini ya jawabannya, yang ini kan garis singgung persekutuan luar. Berarti C. Kalau garis singgung persekutuan dalam, ya berarti ini. Kalau di sini yang mana? Garis singgung persekutuan dalam berarti yang A ya. Oke, satu nomor terakhir, the last number of this section. Nomor terakhir dari pembahasan kita kali ini. Pak Hadi memiliki tanah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ya, persegi panjang kita gambar sajalah. Nah, ini persegi panjangnya. Luas tanah tersebut 2000 meter kuadrat. Luas tanah tersebut 2000 meter kuadrat, 2000 meter kuadrat. Dengan panjang 50 meter, panjang yang mana? Ya, biar ini aja berarti yang panjang 50 meter. Nah, kita cari lebar dulu ya. Kita akan mencari lebar karena ada di sekeliling, ada keliling, jadi keliling itu butuh lebar. Luas itu kan panjang kali lebar, panjangnya 50, lebarnya berapa? 50 dikali berapa yang hasilnya 2000. Yo, 50 kali berapa? 50 kali 40. Jadi lebarnya udah ketemu 40. 50 kali 40 itu 2000. Nah, di sekeliling tanah tersebut ditanami pohon dengan jarak 10 meter. Pertama kita cari keliling dulu. Keliling lingkaran sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Nih kan keliling. Ibarat kita berkeliling, maka kita mengelilingi ini. Tanah ini. Ceritanya kan tanah ini. Satu panjang. Satu lebar. Satu panjang lagi. Satu lebar lagi. Jadi panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Jadi 2 panjang ditambah 2 lebar ya. 2 panjang tambah 2 lebar. Bisa juga sih 2-nya dikeluarkan. Jadi 2 dikali panjang tambah lebar. Boleh begitu, boleh begini. Nah, panjangnya ganti oleh 50 ya. Lebarnya ganti oleh 40. Jadi 2 kali 50 ditambah 2 kali 40.
2 kali 50 ya 100. Tambah 2 kali 40 ya 80. Jadi 180 kelilingnya. Sekarang banyak pohon yang ditanam. Jaraknya 10 meter dari keliling itu. Ya berarti tinggal dibagi. Keliling dibagi 10. Kelilingnya berapa? 180 dibagi 10. Coret nolnya. Tinggal 18 bagi 1 alias 18. Jadi jawabannya adalah D. Aduh. Nah, itu saja yang dibahas di channel Madi Batiar untuk bagian kelima ini ya. Bagian ke-1 nomor 1 sampai 4, bagian kedua nomor 5 sampai 8, bagian ketiga nomor 9 sampai 12, bagian keempat nomor berapa? Nomor 13 sampai 16. Nah, bagian kelima ini 17 sampai 20. Semuanya ada 40 soal. Insyaallah mudah-mudahan sebelum UM-nya dilaksanakan. Berbeda-beda mungkin ya pelaksanaan UM ini kalau di MTS Arosi 2 dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 sampai 23 April 2022. Sukses untuk semuanya ya, terutama siswa-siswi Madrasah Sanawiyah atau siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada ya. Dimanapun adik-adik semuanya berada, terutama siswa-siswi MTS Arosi 2. Itu saja yang dibahas, mudah-mudahan dipahami, dimengerti, dan sekali lagi harus banyak berlatih soal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.